Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga senantiasa kita diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa dimanapun kita berada. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan membahas dari 0 sampai akhir, dari A sampai Z, tentang cara sukses beternak hamster. Jadi pembahasan kita kali ini agak lama ya, jadi saya sarankan kalian siapkan kopi atau ya minuman lah biar nggak bosen ya. Oke guys, jangan skip ya biar nggak gagal paham. Check it out. Oke guys, pembahasan pertama ya tentang cara sukses beternak hamster. Oke, langkah awal itu yang harus kalian perhatikan adalah ini ya. Kalian mau jadi apa dulu ini? Kalian mau posisi jadi peternak atau jadi tengkulak, bakul, agen, atau apa ya istilahnya, distributor kali ya. Ya terserah kalian memposisikan diri kalian di mana. Semuanya ada ini ya, ada plus minusnya. Misal kalian mau memposisikan menjadi tengkulak ya boleh saja. Tentunya itu lebih mempersingkat waktu ya. Jadi kalian tinggal kulak, tinggal beli dan tinggal jual. Tentunya itu sangat menghemat dari segi pakan, waktu, dan lain-lain. Beda halnya dengan jika kalian ingin beternak. Yang harus diperhatikan salah satunya adalah kesabaran. Ini adalah unsur paling penting seorang breeder ya. Breeder apapun itu, mau usaha apapun itu, mau budidaya apapun itu, pasti kesabaran adalah kunci utama. Karena saat kita beternak, ya yang paling membuat kita menarik itu sebenarnya ada pada prosesnya, waktunya. Jadi di situ kita akan belajar tentang bagaimana cara penanganan jika ada trouble ya, mengatasi problem solving yang pasti akan terjadi itu. Entah itu nanti hamsternya akan mencret, sakit, atau bulunya rontok dan lain-lain, itu nanti pasti akan kita temui jika kita memposisikan kita sebagai peternak ya, breeder. Terus yang baik itu pilih beli indukan siapan atau remaja atau baby. Oke, dalam konteks beternak ini, jadi kalau di hamster itu saya sarankan kalian beli yang siapan saja, remaja, yang pasti sudah sepasang ya. Kenapa sih kok saya tidak menyarankan beli indukan? Sebenarnya sah-sah saja kalian beli indukan atau yang apapun itu, di umur berapa itu nggak masalah. Tapi kalau menurut saya, kalau kita beli indukan itu khawatirnya kita akan dapat yang akhir ya guys, yang sudah tua. Kan karena kita ibarat nih, kita masih pemula, jadi belum tahu ya ciri-ciri yang sudah akhir itu gimana, yang trouble itu gimana, kita masih belum tahu. Kita belum ada ilmunya, kita belum masih nol gitu, karena kita pemula. Jadi alangkah baiknya ya, saya sarankan kalian beli yang siapan saja, yang pasti itu sah jantan betina gitu ya, kalau untuk masalah materi awalnya. Terus yang kedua, kalian harus paham tentang karakter.
Jadi karakter hamster itu bermacam-macam ya. Misal nih, ini yang aku budidayakan ini semuanya adalah winter white. Jadi kalau di sini itu, di daerahku ini, winter white ini yang paling dicari. Ini juga kalian harus paham ya, untuk pasarnya itu, yang riset pasarnya, kalian harus bisa paham mana yang lebih disukai atau mana yang lebih favorit di daerah kalian. Itu pasti beda-beda. Kalau di tempatku ini, di daerahku, untuk saat ini yang favorit ini winter white ya sob, karena winter white itu ya mungkin ya gampang jinak ya, gampang jinak, nggak gigit, terus karakternya juga friendly ya, ramah. Jadi kalian harus paham dulu karakter hamsternya. Riset pasar juga perlu. Terus untuk Campbell ya, kalau Campbell ini ya pasti tahu lah, mungkin ya para senior juga paham kalau Campbell ini karakternya gigitan. Tapi Campbell ini gigit itu sebenarnya dia ndak jahat ya, ndak galak. Cuma itu memang cara mereka untuk ini ya, mengenali objek asing. Dan juga cara pertahanan diri lah. Kalau soal gigit, semua hamster gigit ya. Kalau kalian cekek ya pasti gigit. Apalagi kalau yang handle anak-anak itu kadang kan juga dicekek atau dimain-mainin, itu kadang juga gigit. Syrian juga sama. Syrian itu sebenarnya karakternya jinak, dia lebih besar. Terus untuk kita handle itu juga enak ya, tilus itu juga lebih enak gitu, di telapak tangan lebih besar. Tetap kalau masalah gigit itu tetap yang gigit, karena hewan itu kalau dia posisi terancam pasti gigit. Sejinak-jinaknya hewan, kalau mereka posisi nggak tenang, nggak nyaman, stres, itu pasti muncul naluri alaminya mereka, bentuk dari pertahanan diri mereka itu ya guys. Terus selanjutnya pakan, manajemen pakan ya. Jadi pakan ini kalau hamster, kalau kalian beternak dalam jumlah besar, kalian harus tahu nih pakan mana yang murah. Maksudnya dalam artian murah ini tuh murah tapi mencukupi kebutuhan si hamster. Kalau untuk kalian yang punya banyak, saya sarankan pakai ampas tahu ya guys, karena lebih murah. Terus untuk kandungan semuanya itu komplit. Nah berhubung saya kemarin itu agak repot juga ya, jadi kan kalau ampas tahu itu harus kita proses dulu untuk pengawetannya biar tidak mudah busuk. Jadi aku pakai ini guys, pakai millet ya. Jadi aku pakai mix millet, kuaci, millet putih, millet merah, millet kuning semua, karena juga aku juga pelihara burung juga, jadi ya enak lah, nggak terlalu ribet. Untuk harganya tetap lebih murah ampas tahu. Terus cara pemberian pakan itu sebenarnya jangan terlalu banyak, lebih baik kalian berikan sedikit saja, tapi agak sering, bisa 3 kali sehari atau 2 kali sehari, karena hamster sendiri itu merupakan hewan yang suka dengan kebersihan. Jadi ketika pakan itu sudah diinjak-injak atau terkena pup, terkena pipisnya, dia pasti nggak mau makan. Dia nggak mau makan sisa-sisa yang kemarin itu, dia nggak mau makan. Itu salah satu pembeda ya. Jadi kalau ada orang bilang kalau hamster ini sama dengan tikus, itu sudah salah total, salah banget. Secara fisiknya dia juga karakternya sudah beda.
kalau hamster ini kan dia nggak bisa nih kena air. Kalau minum ya memang harus minum, semua harus minum ya. Jadi kalau hamster itu hewan yang bersihan, gampang terkena penyakit, khususnya diare. Kalau dalam istilahnya di hamster itu ekor basah. Jadi kalau kalian memberi makan, baiknya itu kalian takar ya guys. Misal ini saya pakai takaran ini ya. Ini buat ini ya, susunya bayi ya, susunya anak-anak itu. Segini aja ini tak potong setengah, harusnya kan segini, ini tak potong setengah. Jadi memang aku berikan sedikit, tapi dalam waktu yang berdekatan. Misal satu hari itu 3 kali, ada yang 1 hari 2 kali juga boleh, tapi karena ini porsiku sedikit, takaranku sedikit, jadi tak kasih 1 hari 3 kali. Dan untuk hamsternya ini, jadi dia lebih bisa makan, jadi habis gitu loh, nggak nyisa. Terus cara mengkawinkan gimana sih? Jadi kalau cara mengawinkan ya, cara menjodohkan, kalau saya pribadi itu pakai 2 metode. Satu, sepasang-sepasang atau soliter. Jadi sepasang-sepasang gini dalam satu wadah. Jadi ada 1 jantan dan 1 betina ya. Dan ada lagi metode kawin cabut. Kalian bisa perhatikan ya, itu aku kasih tanda ini dari B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9. B ini maksudnya betina ya guys. Jadi saya punya jantan 1 ekor itu yang super sekali. Jadi 1 jantan itu saya kawinkan dengan 9 betina. Ada 9 betina. Dan rata-rata ini banyak yang sudah hamil. Dan kalau kan secara teori itu kan nggak boleh ya kalau kawin sedara ya. Jadi memang untuk anaknya ini khusus untuk dijual, nggak dikawinkan lagi. Jadi sudah masuk ranah jual kalau anakannya yang B1 B2 ini yang untuk kawin silang ini. Dan caranya gimana? Jadi misalkan ini jantannya tadi ya kan 1, itu kalian masukkan dulu ke wadah, ke tempatnya dia agar dia menguasai area. Kemudian kalian masukkan betinanya, jangan kebalik ya. Kalau kebalik bisa tarung. Kalian tunggu, biasanya estimasinya antara 1 minggu atau 2 minggu itu bisa dicabut jantannya, bisa diambil lagi. Atau enggak ya betinanya kalian yang ambil, kalian pindahkan ke wadah, terus kalian masukkan lagi betina lagi. Kalian tunggu, kalau sudah terlihat kawin ya sudah, mungkin 2 hari 3 hari bisa kalian pisah lagi, kalian ganti lagi, dan kemudian bisa kalian ganti terus untuk betinanya. Tapi dengan catatan ya guys, jantannya harus tua, umurnya harus matang, terus ciri-cirinya juga ini ya, ciri-ciri hamster yang matang, jantannya matang itu testisnya sangat besar, itu sudah mentalnya sudah matang. Jadi kalau misalkan kalian campur ke betina itu dia akan lebih mendominasi dan pasti akan menang. Tapi minusnya gini ya, kalau untuk kawin cabut itu dalam perjodohan hamster, kalau pertama ini ya awal mula perjodohan itu pasti dia akan tarung. Karena kalau ini ya, kalau
sama-sama tuanya, betina dan jantannya sama-sama tua, itu pasti dia akan berkenalan dulu dan bisa jadi dia akan tarung di situ. Dan fatalnya itu nanti pasti salah satu ada yang terluka. Itu minusnya kalau kawin cabut ya guys. Tapi ini lebih efektif, bisa ini ya, bisa ibaratnya itu mengira-ngira. Jadi misalkan bulan depan nih kita bisa panen berapa ekor, itu kita bisa kendalikan di situ. Misalkan ini sudah hamil 1 minggu, ini 2 minggu, ini kisaran umur 5 hari, itu ya. Jadi mungkin untuk nanti kita panen usia anakannya itu selisihnya nggak jauh beda, jadi bisa sama rata usianya, gitu guys. Itu keuntungan kita kawin cabut. Tapi kalau ini ya lebih praktisnya lagi, biar nggak repot, bisa ya sepasang aja seperti ini. Yang ini sepasang guys. Kemudian untuk agar hamster cepat kawin, ya pastikan kalian punya sepasang dulu ya guys, harus jantan dan betina. Untuk membedakan jantan betina, aku sudah buatkan ya, videonya bisa kalian lihat. Terus untuk makanan agar cepat birahinya itu bisa kalian kasih tauge ya, kalian kasih tauge agak banyakan, jadi agar dia cepat kawin. Terus ada pertanyaan nih ya, Bang, baiknya hamster, kalau ternak hamster itu pakai air minum atau tidak? Ya sah-sah saja kalian mau pakai air minum atau enggak, itu nggak masalah ya. Jadi kalau nggak pakai air minum, itu bisa kalian ganti dengan sayuran yang banyak mengandung kadar air. Bisa dari timun, wortel, brokoli gitu ya. Pokoknya jagung itu juga bisa. Jadi yang banyak mengandung kadar air. Terus kenapa kok saya pakai air minum ya? Jadi ada yang pakai, ada yang enggak. Ya ini rencananya mau pakai semua, tapi ya belum beli. Jadi kenapa aku pakai air minum? Jadi gini guys, kalau pemikiranku itu kok ya kasihan gitu loh. Ibarat kalian habis makan gak minum gimana? Kasihan ya. Jadi ini aku pakai air minum guys. Ini ukuran yang bisa kalian pakai, yang 80 mili atau 30 mili juga bisa. Ini yang 80 mili ya. Caranya mudah saja, tinggal kalian beri lubang. Di sini. Terus kalian tancapkan gini guys. Simpel. Kalau ditaruh di dalam itu sempit, kasihan. Jadi baiknya ditaruh di luar, untuk pengontrolan air minumnya juga lebih mudah. Ini ya. Terus untuk media, jadi media ini juga berperan ya, kalian harus paham ini. Kalau dalam beternak itu, beternak hamster ini ya, kalian harus paham media. Kebetulan yang tak pakai ini adalah media pasir kucing. Kebanyakan sih memang ya pakai sekam, karena kalau ya memang ya sekam itu lebih ekonomis, lebih murah. Tentunya untuk kalian yang sudah punya hamster yang sangat banyak, itu bisa kalian pikirkan lagi untuk soal budget pengeluaran. Air media, pakan, terus ini ya, kandang. Ini pakai box es krim ukuran 8 liter. Oh balik dari media ya, jadi media itu kalian harus paham ya guys, karakternya. Ada media yang sering dipakai ini ya, ada sekam,
terus ada serutan kayu, serbuk kayu itu, dan yang terakhir ada zeolit atau pasir kucing. Ketiga media ini itu masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kalau media sekam, kelebihannya dia murah, kelemahannya dia tidak bisa menyerap pipis ya, pipisnya hamster ini dia nggak bisa menyerap, alhasil dia akan cepat bau. Terlebih kalian yang punya kandang di indoor ya, dalam ruangan, itu pasti akan menimbulkan bau. Kalau serbuk kayu dia bisa menyerap, lebih baik ya, lebih baik daripada sekam, tapi ya tetap untuk penggantiannya juga ya beda-beda tipis dengan sekam, mungkin sekitar 1 minggu atau lebih ya, untuk menjaga kesehatan nafsunya juga. Tapi kalau pakai pasir kucing atau zeolit itu kelebihannya lebih ini ya, lebih bisa menyerap bau, jadi nggak terlalu bau. Terus penanganan hamster yang sedang beranak atau menyusui ya. Jadi ketika hamster kalian sudah mulai beranak, sudah mulai produksi, itu pasti sangat menyenangkan ya untuk kita lihat. Jadi wah, rasanya itu di situ guys, ketika kita beternak itu ya. Jadi hal yang paling membuat kita senang itu ketika hewan yang kita budidayakan itu berkembang biak dengan baik. Jadi bagaimana sih cara penanganan untuk hamster yang sedang menyusui atau beranak gitu ya? Untuk hamster yang sedang menyusui, jika kalian menggunakan media pasir, itu kalian berikan sedikit ya, mungkin segini ya, segenggam tangan gitu ya. Kalian berikan serbuk kayu guys, atau enggak ya sobekan tisu kecil-kecil gitu. Jadi itu untuk menghangatkan si baby itu ya, kelebihan serbuk kayu juga ya. Sekam juga itu kelebihannya, jadi untuk menghangatkan si babynya ini. Kalau untuk pasir zeolit ini dia sifatnya lebih mendinginkan, jadi menurunkan suhu ruangan ya guys. Itu kelebihan juga. Jadi semua media itu ada plus minusnya ya, terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau untuk pasir zeolit kelebihannya juga itu untuk penggantiannya itu nggak terlalu cepat. Kalau aku sendiri itu mungkin sekitar 3 mingguan baru tak ganti. Itu pun bisa kalian cuci dan kalian jemur, terus kalian bisa pakai ulang lagi juga bisa ya, kalau kalian ini ya betah ya dengan kotorannya yang banyak. Gak apa-apa, terserah kalian. Terus untuk makanan ya, untuk makanan hamster yang sedang hamil, sedang menyusui itu juga beda ya guys. Jadi kalau yang sedang hamil nih, itu untuk makanannya lebih kalian tingkatkan ya. Untuk proteinnya bisa kalian berikan tahu, kalian remat pakai remas itu ya, dicampur pakai pur ayam 511 atau pur lain juga boleh, kasih millet, bijian kuaci juga boleh. Semuanya boleh, tapi intinya untuk makanannya kalian berikan agak lebihan dari porsi sebelumnya. Terus untuk makanan hamster yang sedang menyusui, untuk ini guys, untuk memperbanyak asinya itu bisa kalian berikan daun katuk. Kalian bisa cari di sekitar kalian ya, sekitar rumah kalian pasti ada itu, banyak guys, itu tumbuh liar. Terus untuk perawatan babynya ketika hamster kalian melahirkan, itu jangan kalian sentuh guys, jangan disentuh, jangan diapa-apain, jangan dikepoin, sudah biarin aja sampai tumbuh bulu gitu ya. Jadi ketika kalian mau ganti media,
itu sekitar mungkin umur 2 minggu atau 3 minggu. Jadi kalau ada babynya, saya sarankan jangan ganti media. Khawatirnya apa? Khawatirnya indukan stres dan babynya akan dibunuh gitu. Terus pertanyaan nih, ada ya yang tanya gini, abang kok anakannya kok tiba-tiba hilang? Apakah dimakan? Ya dimakan. Jadi gini guys ya, untuk anakan yang tiba-tiba hilang, baby yang tiba-tiba hilang, jadi si induk ini itu lebih paham ya dari kita ya. Si induk ini lebih paham mana anakan yang lebih apa ya, lebih berhak untuk hidup dan enggak. Jadi ketika si induk ini mengeliminasi ya, itu ya dengan dimakan, karena dia lebih tahu. Dan biasanya kalau hilang itu ada 2 kemungkinan. Satu, anakannya itu cacat guys, mungkin cacat organ, prematur gitu ya, bisa. Dan faktor lainnya, indukan stres, bisa dari makanan yang kurang, sering diliatin, dikepoin, dia merasa terancam, akhirnya dia lebih membunuh anak-anaknya gitu ya. Ada juga nih faktor lainnya, yaitu adalah sakit. Pengalamanku, aku pernah ya, jadi indukannya ini sakit, kena diare, akhirnya nular ke anak-anaknya, jadi meninggoy semua ya untuk indukan serta anak-anaknya itu. Saya pernah itu. Kemudian obat-obatan apa yang harus disiapkan ya dalam beternak hamster? Yang kalian harus siapkan itu ini menurut saya ya guys, mungkin pendapat teman-teman ada yang berbeda, bisa kalian komentar ya, agar kita bisa saling share dan saling bertukar pikiran. Jadi menurut saya yang harus kalian siapkan, yang harus ready ya saat kalian beternak hamster itu, 1, betadine. Ini bukan endorse ya guys, ya belak-belakan aja lah kita ngomongnya. Jadi betadine, rivanol itu harus kalian siapkan jika hamster kalian ada yang terluka. Bisa karena mungkin ada yang tarung, terus ada yang kena gigitan hama kayak tikus, kucing, itu ya, untuk luka luar. Terus ini obat tetes mata, itu untuk barangkali kalian menemukan hamster kalian yang matanya bengkak atau ya nggak bisa melek, itu bisa kalian berikan tetes mata. Caranya dengan cotton bud itu kalian basahi, terus kalian olesin ke matanya ya guys yang sakit. Terus kalian juga harus ini ya, siapkan itu Lactobi, itu untuk ini ya, untuk diare gitu guys. Terus madu. Jadi ketika kalian menemukan hamster kalian lemas, terindikasi ekor basah, diare, itu penanganan awal ya kalian berikan madu guys. Nggak perlu madu asli, cukup madu yang beli-beli di toko yang murah itu ya, yang 2000 atau berapa itu sudah cukup untuk menambah stamina hamster yang kekurangan cairan. Oke lanjut, soal pemasaran guys, ini yang penting ya. Untuk pemasaran, jadi misal nih kalian peternak ya, kemudian panen banyak, jadi ada 2 opsi. Satu, pertama kalian jual sendiri secara mandiri ya, secara sendiri kalian jual ke pasar langsung, atau kalian terjun langsung lah ibaratnya ke lapangan. Dan yang kedua, kalian setor
kalian jual ke orang, ke tengkulak, ini sudah berbeda ya tentunya, dan keuntungannya juga berbeda. Misal kalian punya produk sendiri dan kalian jual sendiri, per ekornya misalkan nih laku 20.000 per ekor. Nah, kalian bisa jual 100 ekor. Sudah berapa keuntungan kalian? Ya, kalian itu sendiri lah ya. Dan ketika kalian storekan ke reseller, ya tentunya pasti keuntungannya 50% ya. Gitu ya, sama-sama kita untung lah. 50-50 lah, saling menguntungkan gitu ya guys. Oke guys, itu ya, gitu dulu ya pembahasan singkat mengenai rahasia beternak hamster. Semoga kita senantiasa dimudahkan dalam segala keperluan dan urusan-urusan kita, amin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan kalau ada yang masih kurang jelas atau yang perlu ditambahkan bisa kalian komentar ya, agar kita tetap bisa berdiskusi bersama dan saling bertukar pikiran, tentunya agar menambah wawasan kita. Oke guys, thank you.